Pertama, ada yang tidak tahu dirinya seperti apa secara utuh. Yang kedua, dia salah dalam mengenali dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kita, ketemu lagi di podcast kita bareng Mas Joy hari ini dengan tema Who Am I? Siapakah saya? Ini tema cocok sekali buat kamu yang hari ini merasa amnesia, lupa ingatan, atau ada gejala pikun. Tapi hari ini kita tidak berbicara tentang kesehatan. Hari ini kita berbicara tentang pengembangan diri. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu sosok yang sangat tidak asing lagi bagi warga Kota Kediri, terkhusus anak-anak muda, yaitu Mas Darwis. Alhamdulillah sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas Joy. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mas Darwis. Siapa yang nggak kenal sama Mas Darwis? Banyak. Banyak. Coba tanya di pasar. Coba tanya. Pasti ke pasar itu tanya siapa Mas Darwis? Siapa? Itulah makanya. Nah, iya. Tapi bagi anggota ngaji kita pasti tahu, apalagi kok termasuk anggota Gabu ya, Gerakan Anak Bahagiakan Orang Tua. Beliau ini adalah founder Gabu, kemudian Gerakan Anak Bahagiakan Orang Tua. Beliau juga founder ngaji kita, kemudian seorang motivator juga, kemudian penulis buku. Saya nggak perlu sebut bukunya apa aja, nanti dikira promosi. Buku yang susah dicari. Wah benar, buku yang susah dicari. Jadi benar-benar kalau kamu cari di toko buku nggak ada. Apalagi di apotek. Apalagi di apotek itu tambah nggak ada. Nah, ini Mas Darwis dengan gayanya yang khas, insya Allah akan menemani podcast kita hari ini dengan tema Who Am I? Siapa aku? Nah, Mas Darwis, terkait dengan tema Who Am I ini, menurut Mas Darwis, dari perspektifnya Mas Darwis, kemudian dihubungkan dengan kepribadian atau pengembangan diri, terkhusus anak-anak muda itu, apa sih Who Am I itu? Ya, saya garis bawahi dari Mas Joy tadi pengembangan diri, bukan pengembangan body ya. Nanti kalau pengembangan body, jadinya kan body. Motor gede. Dan ya nggak apa-apa sih motor gede, yang penting sehat ya. Yang penting sehat ya. Daripada kurus nggak sehat, terus gendut juga nggak sehat. Lebih baik ide yang sehat ya. Nah, apalagi gitu. Lebih baik langsung sehat. Pengembangan diri. Jadi kenapa diri itu harus dikembangkan? Dan bagaimana cara mengembangkan? Tentu saja ini bagian dari salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan, Mas Joy. Oh iya. Karena sering disampaikan, siapapun yang hidupnya itu tidak bersyukur terhadap Tuhan, pemberian Tuhan, itu hampir pasti hari-harinya adalah hari-hari yang menderita. Isine ku nelongso, sambat, merasa kurang, kemudian lebih merasa orang lain mendapat nikmat. Kono kok luwih ganteng timbang aku, kok kono luwih putih timbang aku, kono kok luwih body. Oh ndak, kalau body enggak pernah diri ya. Kok motornya bagus, motornya tidak. Nah, kaitan dengan itu nanti memunculkan gejala akhirnya inferior. Oh iya, rendah diri. Merasa rendah diri. Kalau sudah dia merasa inferior, rendah diri, dengan dirinya sendiri aja dia merasa tidak punya perasaan ada kemampuan. Diawali dengan tidak ada rasa syukur pada Tuhan tadi. Bagaimana dia akan bisa memberi manfaat buat orang lain? Untuk dirinya sendiri aja dia masih belepotan. Nah makanya kalau Mas Joy tadi mengatakan kita akan mencoba membahas Who Am I? Siapakah saya? Nah saya pikir ini seperti kata Mas Joy tadi penting sekali. Oke, jadi sobat kita bisa disimak tadi bagaimana pentingnya pengembangan diri, bagaimana pentingnya kita bisa mengenali diri kita ya, Mas Darwis. Nah, sepengetahuan Mas Darwis, gejala inferior di kalangan anak muda, merasa rendah diri, atau bagaimana anak-anak muda yang hari ini masih belum tahu tentang dirinya, itu gimana? Pertama, ada yang tidak tahu dirinya seperti apa secara utuh. Yang kedua, dia salah dalam mengenali dirinya. Itu dua-duanya bermasalah, Mas Joy. Oh iya. Misalkan sering diumpamakan itu di dunia sepak bola yang paling mudah itu dunia sepak bola. Kalau dia terlalu overconfident, lawan dari inferior, terlalu percaya diri, pede, dia itu bawa bola udah bayangkan kayak Ronaldo aja. Tapi realitanya kayak tidak sih.
Tapi kan nyebutnya bagus aja. Dia membayangkan kalau dari kiri meliuk-liuk kayak Messi gitu rasanya. Dirinya dan pokoknya dia merasa itu juga tidak bagus. Makanya sering disebut ada 3 cara berpikir orang itu. Kalau salah diluruskan ya, karena pakai bahasa Inggris. Jadi I'm not okay, you are okay. Ini orang-orang yang rendah diri. Jadi saya itu tidak okay, kamu yang okay. Atau misalkan I am not okay, you are not okay. Oh ya. Jadi saya tidak okay, kamu juga tidak okay. Dia selalu memandang kehidupan ini dari buruk sangka. Akhirnya apatis. Akhirnya merasa putus asa. Semuanya nggak ada yang baik lah dunia ini. Ini orang yang ciri kedua. Yang ketiga itu yang I am okay, you are not okay. Jadi aku itu okay, kamu tidak okay. Ini yang inferior, yang confident tadi. Terlalu percaya diri. Nanti efeknya juga jelek loh. Terlalu percaya diri itu sombong, meremehkan orang, merendahkan orang. Dan kayak begini lagi-lagi urusannya nggak bisa memberi manfaat. Oh ya. Karena ngerecoki, karena merasa dia paling oke. Jadi pengenalan diri yang pas, tidak salah dalam mengenal dirinya, juga tidak mengerti posisi dirinya harusnya seperti apa, itu akan menjadi masalah. Berarti harus pas, proporsional ya, tuh. Benar-benar nggak boleh terlalu over, pun tidak boleh inferior, terlalu. Dan itu tidak mudah maksudnya. Makanya kayak sepak bola itu ya, tadi kembali tadi ya, yang merasa kayak Messi atau Ronaldo. Ini Mas Dara sama pecinta sepak bola ya ini. Saya mau bicara tahun ketahuan usia saya. Saya sejak tahun 78. Bayangkan 7. Saya jelas saya belum lahir itu. Ya jelas saya belum lahir. 1978. Saya tidak sebut umur berapa, tapi saya sudah bisa melihat live Beckenbauer, Johan Cruyff tampil. Maradona aja belum waktu itu belum tampil terlalu mencolok, baru Beckenbauer, Johan Cruyff, legenda sepak bola ya. Itu nontonnya di kelurahan atau di tetangga? Oh di tetangga. Serius. Jadi anak-anak zaman now nggak tahu. Iya. Kalau mereka nontonnya di kafe gitu ya. Wah, dulu di tetangga itu pakai aki, bukan listrik, pakai aki guys. Itu yang nonton berapa orang itu? Satu RT. Serius. Kita ya ini jadi cerita dikit. Benar. Pas nonton bareng-bareng, saya masih ingat 6:30 waktu itu. Semuanya nonton di situ, ada kemalingan. Yang baru kemalingan. Ada maling masuk rumah nyuri baju-baju. Akhirnya buyar semuanya ngejar. Ya ini cerita masa lepas ya. Nah, artinya dari 78 sampai hari ini, sampai mohon maaf tadi malam. Kemarin lusa. Oh iya. Terakhir City sama Arsenal tadi. 3-0. Iya, tapi yang juara Liverpool jelas. Yang ingin saya sampaikan ya teman-teman semuanya, bagaimana seorang yang memiliki potensi, dia merasa. Iya, penting ya, merasa itu penting. Tapi juga tidak rendah diri dalam sepak bola ya, dengan skillnya, dengan visi-visi sepak bola. Tapi dia juga punya namanya coach, pelatih, punya manajemen di dunia sepak bola. Manajernya, kamu cocok di sini, kamu sayap kiri aja, kamu jangan nyolong aja. Kamu cadangan aja, apalagi cadangan aja, atau cadangannya cadangan. Nyolong itu confident. Overlapping. Nah, itu yang kita sebut bahwa meskipun kita merasa, tapi kita punya lingkungan. Nah, nanti akan jadi solusi punya lingkungan, punya coach, punya pelatih ya, punya teman akrab, punya ya kalau bahasa agamanya punya ustadz, punya kiai, yang itu akan mengarahkan inferiornya tidak terlalu akhirnya bisa terangkat, tapi terlalu yang confident untuk ditekan dikit biar dia tidak terlalu sombong. Berarti untuk bisa mengenali diri sendiri itu nggak cukup hanya diri kita ya, kita butuh orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kadang bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa melihat. Itulah. Jadi lagi-lagi ya, entah itu rendah diri, entah itu terlalu percaya diri, itu dimulai dari merasa keakuannya terlalu besar. Jadi namanya merasa gitu Mas Doi, namanya merasa itu. Tapi begitu dia bercermin itu adalah teman-temannya, kemudian dia pantas gak? Gue wilani gue dari rumah gue siap katanya wah ini mau makan memuja dan memujiku lah kancane wilani gue. Meski ada itu hanya sekedar bully, tidak jujur, tapi memang orang-orang yang menjadi sahabat karib kita, karib dekat ya, dengan sahabat karib itu yang akan jujur apa adanya. Lebih objektif ya, lebih objektif.
Itu karena ada kalimat psikologi di seorang filosof, boleh disebut filosof, boleh disebut psikolog, atau disebut apapun, namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan, kalau ada orang memuja dan memujimu, taburlah wajahnya dengan pasir. Ini konteksnya, orang-orang yang meninggikan seseorang yang membuat pada akhirnya dia lupa dari. Itu malah bahaya ya. Sangat bahaya, sangat bahaya. Sajane ya orang ganteng, tapi karena terlalu suaranya rapate api. Terus kancane ben jaro. Lek perlu dipuji. Suaramu apik kok ana awak. Akhirnya daftar idol. Tapi ada kisahnya. Ini mohon maaf ya, teman di kampus itu. Dia memang terkenal percaya diri, saya harus akui. Mohon maaf sekali lagi. Giginya tuh kan ada kulupnya. Nyantol di sini. Nah, terus ngobrol sama cewek-cewek juga mahasiswi itu. Ngobrol koncone sing lanang tahu. Jano, saya ada penamal ya. Ini kulupe jangan guyon terus ben mangan terus. Yang dijak ngomong tuh wisi, ngelek ini enggak berani, tapi dia sendiri ada kulupnya tenang. Karena enggak tahu. Jadi merasa teman-teman melihatnya. Nah, ini Mas yang kita sampaikan bahwa mungkin sebagai kesimpulan awal, kalau bicara UMI itu nanti pada ujung-ujungnya adalah dia melakukan kontemplasi, perenungan diri, tidak usah semedi ya, tidak usah, cukup berpikir. Kalau dalam bahasa agama namanya muhasabah. Dan yang menjadi menarik adalah UMI itu tidak sekali jawaban Mas. Dia terus berproses, bahkan kalau boleh saya agak ekstrem menyebutnya sampai meninggal. Karena dalam konteks agama lagi ada perintah, karena manusia itu terus berkembang dan berubah. Betul. Jadi dalam konteks agama itu disebutkan menuntut ilmu kan dari buayan sampai liang lahat. Artinya di sini proses untuk dirinya seperti apa? Kan lagi-lagi kita bicara agama, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, dan menurut saya agama tidak boleh ditinggalkan. Ada proses tobat kan? Ada orang dirinya dulu dia malah harus begini-begini, pokoknya hancur-hancuran Mas. Tapi begitu ada proses tobat, dia mengenal dirinya, ternyata selama ini saya salah jalan, selama ini potensiku kuat ternyata hanya untuk mendam misalkan. Kan sering sama saya Mas Do itu sering tampil di mana-mana ya. Saya sering bilang kalau mendem nggak sampai muntah. kalau mendam sampai ini. Ternyata selama ini potensi dirinya yang bisa untuk melakukan sesuatu bermanfaat buat orang lain ternyata hanya untuk hal-hal yang kayak begitu. Nah, jadi artinya UMI-nya tidak berhenti sekali jawaban. UMI, coba kowe, aku darwis, aku coy, aku ngene, tidak cukup. Suatu saat darwis yang mengatakan darwis itu pengajar misalnya, tapi mungkin suatu saat gak cocok mengajar, bisa jadi karena dalam proses perjalanan itu ada sesuatu yang kita tidak tahu. Benar. Itu yang disebut UMI Mas. Oke, jadi sobat kita hari ini podcast tentang UMI siapa aku ini menggali biar kita semakin tahu tentang diri kita. Jadi kalau kita tahu potensi kita, maka itu nanti bisa luar biasa ya ledakannya. Sangat. Apalagi kalau ini Mas Darwis. Kadang orang itu sudah tahu potensinya, aku berbakat di sini. Aku tahu apa yang bisa aku lakukan. Cuman kadang dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu salah atau benar. Nah ini buahnya anak-anak muda yang kayak gini. Nah, menurut Mas Darwis gimana? Kebetulan karena saya sudah tua ya. Baru aja dia kelihatan dari wajah. Wajah 25. Rasa 18. Nah, saya harus mengakui orang-orang yang disebut generasi X ya. Ada generasi X, generasi Y, Z. Sekarang Z. Generasi kayak saya itu generasi X. Generasi X itu punya kelebihan, yaitu hidup di beberapa zaman. Paling tidak itu adalah zaman televisi. Saya ngomong konteks Indonesia Mas ya. Nanti kita lihat ada hubungannya dengan pertanyaan Mas Doi tadi. Zaman ketika televisi itu masih TVRI. Hitam putih. Belum ada TV swasta ya. Mas TVRI terus kita di sana. Makanya kalau bapak-bapak kita tanya, apakah tahu dunia dalam berita? Wow, itu ratingnya tinggi itu. Itu dulu karena nggak ada saingannya. Jadi kalau mau ditanya umur seseorang itu ngeceknya bisa Mas Doi. Satu, pernah melihat langsung dunia dalam berita? Kalau dia pernah, udah 3 kepala 4 ke atas. Pernah diajar PMP? Kalau pernah 35 tahun ke atas. Itu ngecek umur seseorang gitu. Ada lagi lebih efektif Mas Doi, ngecek umur seseorang. Lahirmu tahun berapa? Itu sara, kalau itu nggak boleh rasis itu masuk kategori rasis. Jadi artinya masa itu adalah masa televisi itu
Kemudian masa kedua ada televisi swasta. Di Amerika tuh tahun 60-an ketika dimulai ada televisi swasta, itu hasil survei kejahatan meningkat pesat. Karena dipacu dirangsang oleh sesuatu yang dilihatnya, ada inspirasi baru. Namanya manusia itu akalnya kuat maksudnya. Begitu dia ada yang dilihat, didengar, ide-idenya muncul. Waktu itu setahun, kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah, 3-4 tahun itu meningkatnya luar biasa. Tapi begitu akhirnya adaptasi, akhirnya reda. Reda itu bukan turun, reda itu tidak meningkat paling tidak ya. Nah, masa akhirnya di Indonesia muncul tahun 90-an ketika awal ada televisi swasta, dan masa ketika dunia gadget, dunia digital menguasai. Jadi kita merasakan beda dengan anak yang lahir sekarang tahun 2010 mas. 2010 lahir misalnya, sekarang kan berarti 10 tahun. Atau 2005 lah. Yang lahir 2005 berarti sekarang ini berarti 15 tahun ya. 15. Anda bayangkan, dia lahir dalam kondisi serba nutul sembarang, tinggal sastra. Disuruh cerita, kita cerita tentang dunia dulu nggak ada HP, itu nggak iso bayangin. Iya benar. Sama sekali. Oh ya mungkin. Nah itulah. Tapi bagi kita yang pernah mengalami masa itu, malah sebaliknya, alam biyen ndok lele, nggak usah HP ya. Susah mereka bayangkan. Nah artinya yang kita sampaikan. Kalau anak muda sekarang bicara UMI, tentu saja kita bicara seperti kata, saya ulangi lagi kata Ali bin Abi Thalib. Ajari mereka, didiklah mereka anak-anakmu yang bukan pada zamanmu. Jadi kalau UMI-nya anak muda sekarang, konteksnya sekarang beda ya. Beda. Konteksnya memang dia konteks yang serba digital. Tidak mungkin lah. Wong di sekolah saja ada Google Classroom. Benar. Karena sekolah ini belum ada pandemi loh mas. Ini anak SMK ya. Kan ada praktek kerja industri. Biasanya 5-6 bulan nggak di kelas, nggak di sekolah, tapi di bengkel, sesuai dengan ininya, dengan jurusannya ya. Kan nggak ada sekolah. Begitu balik sekolah tuh adaptasi ulang. Akhirnya ditemukan kemarin seperti Google Classroom, e-learning ya, elektronik elektronik pembelajaran elektronik. Akhirnya tetap sekolah. Artinya anak-anak akhirnya suka tidak suka, mau tidak mau, anak muda zaman sekarang UMI-nya siapakah aku, terus mau dibawa kemana. Nah ini kangen band ini, saya penggemarnya soalnya. Kangen band, vokalisnya gini kan. Kangen kan, bener-bener kangen ya. Sekarang di mana ya itu? Kamu di mana dengan siapa? Artinya arah tujuannya itu menjadi berbeda. Nah, karena memang masuk di dalamnya mencari rezekinya, tanda kutip. Rezeki zaman Allah pasti ya, kita tidak ada yang menolak. Tapi cara ikhtiarnya, bagaimana dia mendapatkan merebut rezeki berbeda dengan dulu. Seolah-olah sekarang ada perbedaan mas. Dulu kan Pak empannya. Saya tidak membandingkan jenis pekerjaan. Mohon jangan salah. PNS kan wajib. Walaupun bagus tetap bagus. Dulu kayak PNS itu kayak harus lah. Makanya guru kerja lah orang PNS. Rada medhek titik, pokoknya sepaton. Kan begitu image-nya. Akhirnya menilai saya siapa, potensi harus kemana, itu dipaksakan tuh arahnya ke sana. Bahkan minatnya ke sana. Dulu ya, perspektif tentang pekerjaan itu seperti itu. Akhirnya ada perubahan segalanya. Sekarang mohon maaf ya. Rata moto omah, apa sepaton. Yo ora duwe. Dan itulah luar biasa. Gak masuk to Mas. Libur. Wingi gak mlebu saiki besok gak kerja mben nganggur. Terus ada ya manusia gak bermanfaat kayak gitu. Jadi ya kalau orang-orang desa itu punya cekin atau kerja. Kita prei kok di mobil. Terus kok bisa koyo itu beli-beli apa gitu ya. Tuyul iki. Nah, salah satu mindset yang keluar adalah dia ngingu tuyul. Tuyulnya ya laptop, HP. Artinya Mas Doi, akhirnya bicara UMI itu siapakah kita itu tetap melihat seperti kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu. Tetapi ada yang namanya dhawabit. Di bahasa Arab ya. Ada patokan dasar yang tidak bisa diubah kapanpun dari zaman nol lampau sampai zaman now dan sampai zaman nanti, ada sesuatu yang tidak boleh dirubah sama sekali tentang siapa kitanya itu. Nah, apa itu? Kalau teknisnya kan bisa berubah Mas Doi. Teknisnya, arahnya dan sebagainya. Tapi
tidak bisa berubah siapa kita adalah paling tidak hanya 3. Satu, perpisahan bukanlah luka, meski harus meninggalkan duka. Ayo, siapa ini yang nyanyi?